Oke, selamat pagi, selamat sore untuk kita semua. Kembali kita membahas mata kuliah kita yaitu analisis dan desain algoritma, yaitu algoritma runut atau backtracking lanjutan. Lanjutan dari minggu lalu. Oke, langsung saja kita mulai, yaitu tentang pewarnaan graph atau graph coloring. Untuk persoalannya ini diberikan sebuah graph G dengan N buah simpul dan disediakan M buah warna. Bagaimana mewarnai simpul graph G sedemikian sehingga tidak ada dua buah simpul yang bertetangga yang mempunyai warna yang sama, atau perhatikan juga bahwa tidak seluruh warna harus dipakai. Inilah contoh aplikasi pewarnaan graph atau lintasannya. Inilah ini pewarnaan. Jadi warna ini warna tengah. Ini ada kolom-kolom di sini 1 sampai 6, sama juga di sini. Ada di sini dilintasi vertikal, ada yang miring, ada yang horizontal juga. Jadi yang diwarnai inilah lintasannya, grabnya. Inilah untuk tinjauan untuk N. N sama dengan 3 dan M 3. Inilah lintasan-lintasan yang dilalui daripada lingkaran yang di tengah ini. Inilah akar daunnya untuk mencari ending daripada sebuah algoritmanya ataupun goalsnya. Inilah jalan jalan ataupun urutannya, runutnya, backtrackingnya. Misalkan warna dinyatakan dengan angka 1, 2, M sampai M. Di sini nggak terbatas maksudnya. Dan solusi yang dinyatakan sebagai vektor X dengan N tuple. Untuk persamaannya X1, X2 sampai Xn, Xi elemen 1, 2M. Inilah lintasan daripada 1 ke 2 ke 3 ke 7 11. Karena tidak ditentukan di sini M-nya berapa. Jadi untuk algoritma runut baliknya untuk pewarnaan graph, masukannya itu matriks ketetanggaan atau graph 1n 1n. Graph IJ true jika diisi sisi IJ. Graph false jika tidak ada isi. Warna dinyatakan dengan integer 1 sampai 2n. Untuk keluarannya tabel X ataupun output, yang dalam hal ini adalah warna untuk simpul I. Algoritmanya itu inisialisasi N, 1N, dalam kurung 1 sama N dengan 0. Untuk I, 1 N to do, jadi biar bisa dia perulangan pakai do. XI for 0 and 4. Panggil prosedur pewarnaan graph. Inilah algoritma secara singkatnya, perulangannya. Untuk prosedur pewarnaannya, inilah deklarasinya. Inilah kode program atau pseudocode-nya. Algoritmanya ini stop. Jika sudah salah, stop. Kembali lagi. Jika X, K, 0, then stop true. Jika sudah benar, stop. Kembali lagi, else. Jika K sama dengan N, jadi solusinya itu dicetak X. Jadi deklarasikan dulu stopnya di sini. And while, itulah terakhirnya. Bisa nanti kalian baca. Untuk kompleksitas waktu dan algoritma pewarnaan graph, pohon ruang status untuk persoalan pewarnaan graph dengan N simpul M. Warna adalah pohon M array dengan tinggi N tambah 1. Tiap simpul pada aras I mempunyai M anak yang bersesuaian dengan M kemungkinan. Pengisiannya itu XI 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan N. Itulah persamaannya. Simpul N pada aras N adalah simpul down.
Jumlah simpul internal, simpul bukan down, ialah sigma n kurang 1 I kurang 0 pangkat I. Tiap simpul internal menyatakan pemanggilan warna prosedur yang membutuhkan waktu dalam O dalam kurung mn. Total kebutuhan waktu algoritma pewarnaan graf adalah inilah persamaan umumnya. Sigma n pangkat I sama dengan n mn tambah 1 kurang 1 per m kurang 1 sama dengan O nm pangkat n. Jadi minggu lalu kita sudah membahas ini soal-soal juga, satu buah hampir sama ini persamaannya sama contoh soal minggu lalu ataupun kuis. Dan untuk studi kasusnya bisa kita lihat secara singkat. Di sini ada penerapan backtracking. Ini contoh studi kasus penerapan algoritma backtracking. Ini di sini ada judul sebuah penelitian pencarian jalur terpendek untuk robot micro mouse dengan menggunakan algoritma backtracking. Jadi kita lihat dulu sekilas. Inilah robot micro mouse, adalah robot cerdas yang dapat bergerak bebas di dalam sebuah labirin maze. Tanpa menyentuh objek sekitarnya, robot menghitung ke arah mana harus bergerak beberapa derajat jika menemui jalan buntu pada area labirin. Jadi si robot ini bisa mengerti di mana jalan buntu, dari mana dia lewat kalau misalnya jalannya tertutup ataupun tidak bisa terlewati. Untuk algoritma backtracking udah kita bahas ini. Algoritma kita, inilah contoh labirinnya. Jadi si robot ini berangkat dari sini, nanti dia bisa mengetahui ke jalur mana dia bisa lolos dan tidak buntu. Inilah penerapan algoritma ke robot micro mouse tadi. Jadi ini anggap micro mouse. Mouse itu tikus kecil. Ini di sini dipraktikkannya sampai dia ke goal sini, tujuannya ini. Jadi penerapannya di sini bagaimana cara si micro mouse ini bisa melewati sisi-sisi daripada si labirin ini tanpa dia menemukan jalan buntu. Inilah contohnya. Jadi ada di sini bahan-bahannya, ada power supply, ada mendeteksi objek. Ini untuk perancangan dan pembuatan perangkatnya ada konstruksi robot meliputi bodi robot, motor DC dan roda. Rangkaian elektronik ada Amiga 835, rangkaian sensor inframerah, driver motor dengan menggunakan ini. Inilah bahan-bahan membuatnya. Untuk perancangannya ini, perancangan micro mouse tadi. Perancangan dan pembuatan sensor. Inilah ukuran labirin yang 200 kali 200 cm kali 200 cm. Jadi prinsip kerjanya di sini bisa nanti kalian baca, karena ini sangat-sangat bagus penelitiannya. Dan bisa juga dipraktekkan kalau misalnya kalian penasaran. Kalau diagram alirnya ini mulai dari start, search mode, robot berjalan, apakah simpang, kalau belum lanjut lagi ke atas. Robot akan berbelok ke kiri, jika berbelok dia langsung ke bawah lagi sampai dia berakhir. Inilah alurnya. Dan perjalanan-perjalanannya bisa dihitung di sini. Ini perhitungannya biar bisa nanti diterapkan ke kode programnya. Itulah contoh penerapan daripada algoritma backtracking runut dan balik. Bisa dia berurut, bisa balik lagi. Misalnya micro mouse ini, bisa nanti dia keluar dari micro mouse, bisa nanti keluar dari sini, bisa balik lagi biar tidak menemukan jalan buntu. Jadi itulah penerapan secara nyata menggunakan backtracking. Dan pada game-game juga banyak ini.
Oke, sekian dulu penjelasan singkat daripada algoritma backtracking lanjutan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.